Selamat malam para pendengar podcast 10 PM oleh Biwaso. Kali ini bersama aku Coy dan ditemani oleh dua narasumber. Ya, Mas. Saya M. Panji Saputro dari angkatan 2016, arsitektur UPN. Yoi. Dan the one and only. Nah, nama saya Muhammad Reza Pahlawan. Waduh. Formal. Enggak sih, santai aja lah. Santai. Meskipun santai tapi bahasan kita kali ini sedikit berat sih kalau mau tak bilang sih. Tapi tetap gak perlu terlalu serius sih, bisa dibilang. Dan emang karena bahasannya berat dan mungkin kita ya sebagai mahasiswa arsitektur mungkin bukan orang yang terbaik buat ngobrol bahas ini. Jadi tetap perlu disaring lagi lah omongannya. Jadi ini bukan seminar nasional sing ilmiah banget. Ya, tapi narasumbernya berbobot. Iya. Ya, tapi kembalikan ke diri masing-masing aja sih. Tapi mungkin ada 1-2 hal yang bisa diambil lah tentang itu sih. Kalau nggak setuju ya monggo. Ini namanya juga tukar pikiran. Ya, namanya diskusi ya. Ya, diskusi lah ini gitu sih. Jadi episode ini kita bakal ngebahas tentang mungkin yang lagi rame-rame kemarin ya, tentang tentang politik bisa dibilang ya, atau lebih tepatnya mungkin mahasiswa dalam politik atau dalam perjuangan. Karena kemarin kita tahu tanggal berapa ya, 24, 25, 26 seminggu kemarin tuh lagi rame ya demo mahasiswa di DPR dan di DPRD masing-masing lah di seluruh Indonesia. Tapi masih sekarang, sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Euforianya masih sampai sekarang. Euforianya. Meskipun demonya udah lama kemarin ya. Udah lama. Dan itu cukup rame ya mungkin kalau dilihat ya. Kayak serem juga sih, kayak takutnya 98. Tapi emang polemiknya nggak seheboh dulu sih, maksudnya masalahnya nggak bener-bener ya nggak tahu sih, tergantung lagi ya ini. Iya benar. Tapi kalau UPN sendiri kemarin akhirnya juga ikut turun tangan ya, meskipun yang mana dulu nih? UPN secara keseluruhan sih, maksudnya sempat turun kan mahasiswanya kemarin. Oh iya, ada. Mahasiswa dari UPN. Berapa ya? Wah, lupa aku. Ratusan sampai ya? Mungkin 500 lebih lah. 500-an. Segituan. Tapi kalau untuk kayak di UPN kan nggak ada BEM nih kan ya Mas ya? Belum ada. Berarti kayak kalau melakukan sikap untuk mahasiswa sendiri tuh nggak ada dari kayak apa gitu? Kalau dari UPN sih emang belum ada BEM. Cuma semua perwakilan BEM dari setiap fakultas ini mungkin sedang inisiasi. Kalau bilangnya sedang inisiasi buat mempersatukan ini salah satu UPN. Jadi ya ini emang dari penggeraknya dari mahasiswa sendiri per fakultas. Jadi kalau masih dibilang satu suara sih mungkin belum aku bilang. Karena kan UPN kalau memang BEM-nya sudah ada BEM-U harusnya kan sebenarnya sudah satu suara. Tapi karena ini masih sudah lama nggak ada BEM-U, otomatis per fakultas juga punya panel masing-masing. Fakultas ya. Iya. Jadi kan ini kemarin yang sering gomor-gomor itu kalau nggak salah dari mana ya? Yang penting pasti bukan FAD yang sering berkumpul sih kalau masalah kayak gini. Ya, mungkin masing-masing punya Pandangan masing-masing, terus punya otoritas masing-masing. Tapi kalau BEM FAD sendiri kemarin sikapnya kan sempat menyatakan surat bersikap atau pernyataan sikap. Itu pernyataannya kalau FAD itu tidak menolak tapi tidak juga mendukung gitu ya. Dan kalau melakukan yang demo, himbauannya itu kalau nggak salah dilarang menggunakan atribut berupa jaket angkatan. Ya benar. Yang membawa nama kampus ya mungkin jaket angkatan, PDL, bendera atau yang lain-lain mungkin ya. Itu kenapa sih? Padahal kan kalau yang lain-lain kan pada mereka pakai bangga banget bawa alma maternya atau ya kayak gitu. Kalau dari saya sih yang mungkin sepengetahuan saya kalau kok saya ya kok terlalu Tanganku ya. Menurutku sih menghindari yang namanya kejadian yang nggak diinginkan di demo yang kemarin. Takutnya kan mungkin yang ditakutkan BEM ketua BEM yang otoritas dalam dalam menyusun keputusan bersikap yang kemarin, mungkin yang ditakutkan kalau ada
anak FAD yang melakukan tindakan anarkis atau yang sengaja maupun yang tidak disengaja, karena membawa yang pertama membawa nama kampus, membawa citra buruk untuk kampus, itu pertama. Yang kedua untuk FAD sendiri. Ya. Jadi intinya bakal ngebawa instansi gitu kan. Takutnya kan apa ya, kalau kamu yang melakukan itu misalnya saya nggak tahu yo, kan ini cuma antisipasi doang kan. Takutnya kalau entah kamu ikut membakar ban atau blokade jalan atau apa, saya nggak tahu juga. Pasti yang tahu yang mungkin disorot wartawan atau dilihat oleh warga. Wah, kok ini sungguh anarkis sih, kok gini sih. Takutnya bisa bikin nama buruk mungkin atau gimana ya. Kok gini gitu. Tapi nyatanya kemarin juga ada beberapa mahasiswa FAD yang turun tapi pakai cuma alamater kemarin itu. Alamater sih ya. Soalnya gini, kalau kenapa kemarin dari pihak BEM maupun Ormawa di FAD ini bilangnya nggak boleh membawa atribut lain-lain termasuk misalnya arsitektur atau DKV. Soalnya gini, kita ini kan mahasiswa arsitektur sama DKV yang jarang banget ngomongin sama politik. Tiba-tiba kenapa kita turun ke jalan? Kan ini anak ini tahu apa enggak masalah politik kayak gini? Masalah hukum ini tahu apa enggak? Kalau misalnya mereka turun tapi bawa nama-nama kayak jurusan kita sendiri, arsitektur ataupun DKV, kan itu kan juga buruk bagi kita loh. Ini anaknya sih ngomong-ngomong aja tapi gak ngerti isinya. Anak arsitektur sama DKV makanya pantesan. Iya. Pas diwawancarai kemudian ditanyakan seseorang loh. Kan ini kan baik dilepas aja. Kalau emang dia memang pandai atau bisa ngomong atau apa, cuma dia yang penting jangan bawa nama jurusan sendiri itu. Pintar diri sendiri. Kalau emang dia bisa tapi atas nama sendiri kan ya juga gak apa-apa sih. Mungkin dari pernyataan sikap di kemarin BEM ini menyarankan ya timbang awakmu gare buruk ini tapi awakmu iso ya wis awakmu dhewe sing iku. Soale banyak anak yang dari DKV maupun arsitek ini yang gak mau cawe-cawe lah perkara politik gitu. Iya. Karena emang kalau dari kayak yang dipelajari sendiri bidang keilmuannya emang nggak secara langsung berhubungan kayak gitu ya apa. Dan pun itu kan nggak ada kayak undang-undang kayak pembangunan dan lain-lain sih kalau aku lihat ini. Iya, yang jadi tuntutan jadi mau nggak ada kayak gitu. Kalau yang itu yang agraria itu masih kayak tentang lahan dan lain-lain itu, tapi itu nggak terlalu jadi sorotan sih. Jadi sorotan kok. Yang disorotkan cuma beberapa itu yang kayak yang masuk pekarangan orang. Ya. Habis itu kelandangan di 1 juta. Kan itu aja kan bukan mungkin kita nggak tahu. Itu bedanya kita bukan bidang kita secara langsung gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau kemarin ada yang sempat itu rada ramai juga yang perempuan di atas jam berapa malam ketangkap itu. Padahal kan kita DKV dan RC sering begadang atau sering nugas malam-malam kan ya. Itu aku baca sih dari beberapa artikel di internet itu katanya bukan seperti itu maksudnya, tapi nggak tahu lagi. Mungkin penyampaian dari media. Iya, emang banyak sih mas kayak yang itu. Kalau yang aku tangkap sendiri sih kemarin aku dapat sumber referensi. Sebenarnya juga bukan orang yang legit banget, tapi jadi ada mahasiswa nih namanya Mbak Nadia Valerie, itu salah satu lulusan terbaiknya UNER di bidang hukum. Jadi dia cukup banyak ngebahas tentang hukum-hukum di yang kemarin ya RUKHP. Termasuk salah satunya tuh dia kayak ngebantah persepsi umum tentang RUKHP kemarin yang dinilai kayak ngawur loh. Kan kebanyakan orang cuma suami memperkosa istri gini apa itu termasuk salah satunya yang pulang malam tadi wanita. Sebenarnya tuh sama yang menggelandang itu jadi satu kan, jadi satu pasal namanya. Jadi intinya setiap orang yang dia itu menggelandang dan mengganggu ketertiban umum itu bisa ditangkap dan gini. Nah kalau melakukan perempuan yang ya dia punya KTP kan, berarti bukan gelandangan kan, aman-aman aja harus. Ini anak-anak arsitektur dan DKV itu nggak perlu takut gitu sih harusnya. Begitu juga kayak mungkin yang suami memperkosa istri dalam hari ini, memperkosa itu bukan secara tulus memperkosa sih kalau yang aku tangkap dari tulisannya Mbak Nadia Valeria. Di pasalnya itu ditulisnya setiap orang yang dengan ancaman atau dengan tindakan kekerasan memaksa berhubungan seksual atau yang sepertinya gitu. Termasuk dari KDRT kan. Termasuk KDRT. Nah itu jadi harusnya kalau melakukan orang yang atau mahasiswa yang dia itu menentang KDRT harusnya fine aja sama hukum ini sih. Gitu. Karena emang kayak ya gitulah banyak lah kemarin tuh atau beberapa hal yang kayaknya cuma sekedar viral aja dari mahasiswa itu kok
gampang katutan lah, cuma ikut-ikut oh ya rame-rame gitu jadi turun ke jalan. Cuma nggak tahu sih seberapa banyak yang seperti itu. Cuma mungkin yang jadi pertimbangan tadi itu ya, maksudnya salah satunya jangan sampai nggak tahu masalahnya kayak gimana tapi ikut turun ke jalan Nah, gitu. itu kan yang dikhawatirkan kita sendiri dari kemarin pihak Ormawa di FAD ini, kenapa kita nggak menganjurkan tapi nggak melarang itu karena kita nggak menganjurkan. Soalnya apakah kamu tahu yang pingin kamu bicarakan, pingin kamu usung di sana, apa kamu tahu kan gitu. Nah, kita nggak menganjurkan, kalau kamu nggak tahu mending nggak usah daripada kamu ngisi-ngisi dirimu sendiri dan instansimu kayak gitu kan. Nah, tapi kita nggak bisa melarang, soalnya apa, kita tetap mahasiswa, kita tetap harus menjunjung tinggi itu rasa mahasiswaan kita lah. Ya jenenge namanya anak muda nih ya, pengen sesuatu yang hura-hura, pengen sesuatu yang ini waktuku untuk memperjuangkan konstitusi Indonesia lah, saya ngomongnya kayak gitu. Iya sih. Kan itu kan mahasiswa ya, biasa lah anak muda kan semangatnya pasti membara gitu. Makanya kita nggak bisa namanya Panjang umur perjuangan. nggak bisa namanya ngelarang. Kalau kita ngelarang kita namanya berarti membatasi potensi mereka, atau siapa tahu dia ngerti kan. Nah, kalau masalah tadi undang-undang sih, ya apakah kita ini yang kemarin turun ini sudah baca semua, sudah ngerti semua kayak gitu kan bisa aja kan itu cuma pilihan katanya atau cita sendiri yang salah nangkep. Kan itu undang-undang gelandangan yang dimaksudkan itu apakah beneran gelandangan atau orang yang menggelandang kan beda sih. Gelandangan emang dia nggak punya rumah, atau orang yang menggelandang misalnya anak-anak jalanan yang punya rumah tapi dia kabur. Nah, terus dia nyolong, terus dia ngamen tapi dengan cara kasar, mengganggu ketertiban umum ya. Kan seperti itu kan nggak tahu. Ya. Nah, untuk apa mungkin yang pemerkosaan suami dan istri mungkin gini maksudnya. Yang dimaksudkan itu kalau misal si istri ini nggak mau perubahan badan, gara-gara dia habis melahirkan dan dia nggak bisa, dan dia dalam waktu apa yang nggak boleh itu, tapi suami maksa dengan cara kasar dan sampai mukul dan ancam bunuh, kan itu yang dilarang. Ya itu sih. Gitu. Nah, bukan berarti boleh memperkosa istri atau gimana ya. Tapi gimana cara nyikapi bahasa dari hukum ini sendiri, karena kan biasanya bahasa hukum memang berbelit dan nggak bisa dipahami secara langsung oleh orang awam. Iya. Nah, gitu kan. Cuma apa sing tadi diomongkan Pak Wan sih aku ada sing kurang setuju, kurang setuju. Apa mungkin Bupala mau salah bilang yang tadi bilang Palan tadi soal anak bukan apa anak setekan di kafe, maksudnya bukan di bidangnya cuma bukan di bidangnya tadi. Menurutku apa ya nggak emang nggak di bidangnya, tapi melekat di dirinya, soalnya apa warga sebagian warga dari Indonesia. Mungkin apa salah ngomong mesti butuh diluruskan. Bukan berarti apa namanya anak arsitek dan DKV gak ada hubungannya dengan politik terus nggak mau mengkritisi politik. Menurutku sih tetap perlu. Nggak peduli dengan negara maksudnya. Berarti tetap perlu kan meskipun perlu. Nggak apa-apa ikut larut tapi ambil positifnya aja. Nah gitu kan. Yang penting kan tujuan dari bukan tujuan sih apa namanya maksud nggak lagi apa yo poinnya apa ya ngenteni aku iki. Tadi gini sih, karena aku maksud kenapa sih, bukan maksudnya Arsitektur dan DKV ini bukan visinya, tapi enggak kan kita jarang sekali bicarakan politik. Dan di dalam kita sendiri Arsitektur dan DKV ini ada namanya unsur politik nanti waktu kita kerja. Ada namanya hukum, ada namanya ketentuan gini. Ya, namanya peraturan daerah dan lain-lain. Itu kan termasuk bidang hukum dan politik sih nanti. Kita kan nanti ngaruh kan ya waktu membangun juga nanti proyek. Kan proyek dan lain-lain kan ada namanya politik itu. Nah, yang dimaksud sih yang kita bicarakan setiap hari itu bukan kayak seperti ini. Soalnya yang dibicarakan tentang hukum ini mungkin menurutku sih apa ya, enggak ya sesuatu yang bukan yang kita harus setiap hari ya gitu loh. Iya, bukan yang keseharian kita. Keseharian. Bicara politik kan oke kan boleh, dan semua mahasiswa menurutku harus ngerti namanya politik. Soalnya biar enggak dibohongi sama orang-orang lain. Oke, iya benar sih. Dan enggak ikut larut dalam proses pepolitikan sing kalau boleh dibilang
demi demi apa keberhasilan mereka, paham maksudku enggak? Apa Jadi- namanya? Demi kepentingan mereka. Kan misalnya kalau apa partai ini kan kayak di apa namanya diajak untuk ini kayak dibenarkan dipanas-panasin, ya. ditunggangi. Dan itu sebenarnya buat kepentingan politik itu sendiri, partai itu sendiri. Padahal bukan apa ya, buat dia sendiri tapi ngomongnya buat kita gitu. Ya, kalau bukan partai sih, bisa aja kayak organisasi lain. Betul. Oh ya benar bisa. Itu kan apa ada salahnya sih kalau misalnya terjun apa namanya di dunia politik. Oh nggak masalah, tapi jangan sampai apa namanya Itu murni dari kita Malu. sendiri, bukan dari tunggangi dari lain. nah kita mau ngapa lagi mau feeling mana ya lagi karena gini apa sih kalau kita sebagai apa namanya arsitek ya gitu Iya. arsitek kalau mau apa namanya terjun nggak apa masalah kan kita ada cukup banyak presiden, maksudnya pemimpin yang berlatar belakang dengan arsitek dan menurutku bersahaja dan dilihat orang-orang itu mungkin pemimpin yang bisa contoh, misalnya kayak Bu Risma atau Pak Sowo Soekarno ya. Ridwan Kamil. Kan itu backgroundnya kan Arsitektur ya. arsitektur dan teknik loh maksudku. Iya. Jadi arsitektur itu citranya itu membuat orang bahagia. Iya bisa dijak maksudku. Ya mending lho lah maksudnya ero lah bedane kon niku dipimpin ambek wong politik wong apa jenenge background wong iki ambek wong apa teknik ambek arek arsitektur apa jurusan iku. Kan arsitektur kan citrane membuat orang bahagia. Ya kan Dengan berarsitektur ya. membuat Bisa. membuat desain iki Sesuai kenyamanan dari penggunanya. soalnya hatinya arsitektur itu pure baik. Bukan. Ya bisa sih. Kalau Bisa. cari pasangan ya siapa lagi kalau arsitek. Sipil mas. Sipil. Kenapa kok sih? Keren, bisa bangunnya ke robo. Bang nggak roboh. Jangan ada sesuatu di sini black campaign kan. Oh iya, black campaign. Jangan. Tapi ya intinya ya tadi sih mungkin ini adalah kayak ya pokoknya mungkin kayak arsitektur tadi itu bisa juga lah berkecimpung di dunia politik dan harus sih mungkin kayak kita pasti sebagai bisa atau mungkin nanti setelah lulus harusnya punya apa ya andil dalam bernegara atau dalam dalam masyarakat atau gimana gitu kan. Jadi emang bagusnya sih kita tahu supaya kita nggak mungkin dibohongin atau di apa. Iya kan. Dan nggak menutup kemungkinan juga nanti mahasiswa sini lulus biasanya nggak dari arsitek, bisa aja dari DPR. Ya mungkin bisa ya. Atau jadi atau presiden lagi ya. Kan nggak tahu. Kan emang kayak arsitektur tuh nggak nggak tertentu hanya jadi arsitek baru bisa bermanfaat bagi masyarakat kan. Mungkin aja dengan dia jadi DPR misalkan ada wacana yang dia tuh bakal merugikan orang tapi orang nggak tahu, dia dengan keahliannya sebagai arsitek atau berbasiskan arsitek tuh bisa jangan kamu jangan gini jadi bisa berpendapat, bisa membela rakyat mungkin kan kayak gitu. Mungkin bisa gitu sih. Jadi emang ya gimana? Soalnya kan gini tuh, apa namanya, di arsitektur kan kita terbiasa untuk mendesain yang jangan sampai merugikan orang lain. Oke. Jadi kita terdidik dari semester awal mungkin. Kalau yang rajin asis tuh yo. Rajin kena omongan dosen, kena arahan dosen kan kita jadi diajarkan bahwa kita jangan sampai merugikan saling mendesain rumah gedung iki maksudnya jangan sampai merugikan penghuni sekitarnya mungkin. Tetangga, bahkan alam ya. pun kita jaga maksudnya biar seimbang tuh. Ya ada RTH, ada KDB dan lain-lain ya. Iya sih. Ini hubungannya arsitektur dan politik. Arsitektur ya. Bisa dimasukkan. Bisa ya. Dan emang harus sih karena kalau kita nggak tahu tuh gimana kita mau apa ya membantu orang atau gimana bisa dibilang. Jadi emang penting ya buat belajar ini. Bukan ya penting tapi bukan prioritas ya menurutku ya. Itu aja prioritas kita kan dunia arsitektur. Oke. Politik itu ada di dalamnya kayak gitu aja. Ya, Iya sih. Kayak gitu sih. menurut kami loh ya. Menurut kami itu kalau nanti jadi arsitek tapi kita masih mahasiswa ya kita bicarakan dulu ini mahasiswa ini enaknya kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan untuk apa ya kayak caranya sendiri deh, misalkan kita udah ngerti, terus kita bisa mengambil andil ketika kita jadi mahasiswa gimana kira-kira? Dalam hal apa ini? Tadi yang berpolitik. Ya misalkan ada kayak peraturan yang kira-kira merugikan atau gimana gitu, kita kan
sebagai mungkin bukan ya sebagai mahasiswa tapi juga sebagai warga negara yang sah kan, kan juga harus turut berbicara atau kayak melawan yang apa ya, mengingkari hal yang buruk lah bisa dibilang. Apa kita harus langsung demo gitu? Tapi sebenarnya gini, demo itu termasuk salah satu konstitusi. Jadi itu termasuk salah satu cara buat menyampaikan aspirasi kita rakyat kepada para pemerintah. Salah satu cara buat. Salah satu caranya itu. Tapi yang disayangkan kepada orang-orang ini zaman sekarang sih, dari dulu sih mungkin stigmanya kan demo itu pasti merusak fasilitas umum, demo pasti namanya ricu dan lain-lain. Nah, sementara kalau misal demo bisa demo itu dengan cara baik-baik kan ya nggak apa-apa toh. Ya, dan memang harusnya demo baik-baik ya. Harusnya demo baik-baik. Nah, tapi juga karena ada itu tadi, ada stigma tadi, demo pasti nanti bakar ban, pasti nanti merusak fasilitas umum. Lempar-lempar batu. Lempar batu kan kayak gitu. Iya. Kan yang dihindari orang itu kenapa nggak boleh demo itu kan seperti itu. Nah, tapi nggak masalah sih demo itu ya nggak masalah. Nggak masalah. Itu emang cara konstitusi itu, emang salah satu konstitusi. Bukti apa ya? Bukti kita itu rakyat itu hidup. Ya, dan masih peduli. Dan peduli dengan apa namanya kenegaraan ini. Tapi kalau menurutku sih, kalau aku sih cenderung mungkin aku nggak mengingkari fakta kalau emang demo itu dibolehkan dalam konstitusi, oke? Dan emang itu salah satu cara yang cukup efektif untuk memberikan pesan ya mungkin kepada DPR atau kepada pemerintah kan, karena buktinya kalau makan aku sih nggak mengingkari juga kalau makan kemarin mahasiswa ya khususnya nggak turun ke jalan buat kayak memberikan gitu, mungkin nggak didengar kalau makan diem aja kan. Tapi kayak di sisi lain tuh demo tuh apa ya, kayak rawan banget atau mudah banget menjadi hal yang buruk. Kayak misalkan bayangkan ya kayak sebanyak mungkin segitu banyaknya mahasiswa dari berbagai macam etis yang berbeda, agama berbeda, kultur yang berbeda, jurusan yang berbeda misalkan, atau universitas yang berbeda, kan mereka nggak punya pemimpin atau apa yang bisa menyatukan itu. Andai kan ada satu provokator atau gimana kan gampang banget kayak buat jadi ricuh dan ya chaos, dan emang nyatanya kemarin chaos. Iya sih, kan itu namanya ada provokator tadi. Sebenarnya kalau mau dengan cara baik-baik boleh, dengan cara mediasi dan lain-lain dengan para pemerintah nggak apa-apa, tapi kan itu juga rawan. Sebenarnya dua-duanya juga rawan. Mediasi pemerintah misal ada perwakilan dari beberapa BEM universitas misal masuk bersama pemerintah. Mereka sama-sama kan nggak tahu, tapi semua mahasiswa ini nggak tahu, cuma mengirimkan beberapa perwakilan aja, bisa masuk tanpa ada demo ya. Dia mediasi sama pemerintah, kan nggak tahu dalamnya kayak gimana. Apalagi kalau itu rapatnya tertutup, bisa aja nanti si mahasiswa ini bakal diancam atau nanti juga disogok dan lain-lain. Itu kan juga masuk dalam perpolitikan kayak gitu kan, dalam kan kayak gitu. Nah, dengan cara demo ini mereka ini datang bersama-sama dengan satu tujuan. Nah, mungkin pun kalau nanti kalau ada beberapa perwakilan juga yang diajak mediasi dalam, tentunya mereka kebanyakan sih pasti mintanya rapatnya terbuka agar didengar oleh semua pendemo tadi. Saksinya ya. Kayak gitu. Nah, kalau seperti itu kan dirasa lebih aman kalau menyalurkan pendapat sebagai rakyat ya kepada para pemerintah dengan cara begitu. Soalnya nggak menutup kemungkinan pun pemerintah nanti bakal juga ditunggangi juga oleh beberapa oknum. Seperti waktu itu aku pernah lihat di Instagram sih, ada video itu yang tiba-tiba ada DPRD-nya mana itu yang menantang mahasiswa malah untuk menurunkan Jokowi. Kan sementara kan bukan itu yang diinginkan mahasiswa, itu menolak RKUHP dan pasal peraturan lain lah, undang-undang lain, bukan menurunkan Jokowi kan. Nah, ini kan termasuk salah satunya, berarti DPRD ini ada yang nggak beres, dia salah satu yang pengen menurunkan presiden kita saat ini, sementara bukan itu untungan mahasiswa. Mahasiswa itu juga bisa tersulut gara-gara itu. Nah, mau pentingnya tahu-tahu apa peran kita itu, peran mahasiswa itu sampai ikut kelarut tadi gitu. Mau kita tadi sampai larut dan sampai gampang menerima info dengan mudah gitu. Sampai DPRD sampai ikut menurunkan kan nggak benar kan aneh namanya kan tuntutannya menolak RKUHP bukan menurunkan presiden. Ya kalau 1998. Kepentingan kepentingan golongan mereka sendiri. Pun dari kemarin di Surabaya aku tanya sama kawan yang kemarin ikut demo, katanya juga ada ricu, tapi itu dari pihak buruh. Buruh kan mahasiswa. Berarti kan di sini bisa dilihat, demo mahasiswa sekarang ini masih bisa dikontrol. Anak-anaknya masih tahu mau meluruskan kemana pikiran mereka, masih satu suara. Nah kan ini bisa aja di pihak buruh ini kan ada tujuan lain. Kalau misal
kemarin kan mau ditunggangi, bukan ditunggangi sih, bareng-bareng mahasiswa dan buruh ini bareng-bareng demo. Nah buruhnya tiba-tiba ricu, kan mahasiswanya otomatis kena. Kan ini kan sama aja, ada provokator di pihak lain bukan di pihak mahasiswa. Iya sih. Kan nggak tahu ini bisa jadi mahasiswa ada provokator atau ada oknum, di pihak lain ada oknum atau di berita juga ada oknum. Ketiga-tiganya ini sebenarnya nggak bisa disalahkan, nggak bisa dibenarkan. Karena emang kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga. Nah itu makanya rawannya. Kayak misalkan ada satu nih yang melakukan dari pihak mahasiswa yang lempar batu misalkan. Pasti kan polisi sebagai harus menjaga keamanan dan dia bersikap defensif kan, wah dia lewat berarti mau ricuh, pasti yang lain mungkin kena. Atau mungkin dari mahasiswa sendiri juga bisa dirugikan. Ada orang nih, mungkin ini agak konspirasi sih mungkin ya. Ada orang yang mungkin dia pakai mungkin berbaju polisi atau dia mungkin bawa senjata api nembak mahasiswa atau gimana, bisa dikira kan polisi yang anarkis duluan dari mahasiswa membela diri. Bisa aja ada orang yang nunggangi mahasiswa ya, dia udah tua atau gimana, saya lihat dulu ada kemarin foto orang yang udah jenggot tua botak tapi pakai alma mater tanpa ada logonya kemarin logonya cukup ramai ya itu ya. Nah itu kan aneh kan namanya. Bisa aja ada oknum lain nih kayak gitu. Nah tapi sih menurutku dari beberapa demo ini sih banyak hal yang tiba-tiba terbongkar lah kalau bilang. Misalnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi sekarang yang semakin menurun. Atau itu demonya musuhnya mahasiswa kayak gimana, demonya buruh lagi kayak gimana. Tiba-tiba ada anak STM yang ikut. Kan berarti ini banyak surprise lah kalau bilangnya. Surprise kan dengan begitu mungkin pihak polisi bisa evaluasi lagi bagaimana mereka mendidik dari para anggota polisinya dan bisa jadi di mahasiswa ini bisa jadi evaluasi besok demo yang baik itu kayak gimana. Dan lucu sih kalau tiba-tiba ada anak STM ikut demo bareng-bareng mahasiswa dengan alasan kita juga mau menjaga Indonesia Pak, kan lucu sih. Ini keren kayak gini. Nggak cuma STM Mas Pak, SMP pun kemarin SMA juga ada. Tapi cegat polisi. Dan banyak juga kemarin yang anggota polisi yang tiba-tiba mukuli mahasiswa itu kan kita juga nggak tahu ini apakah di mahasiswa ini sendiri yang nggak bener, maksudnya memprovokasi, atau di polisi sendiri ini yang memang nggak bener, yang sukanya mukul kan nggak tahu. Jadi menurutku sih pintar-pintar sebagai mahasiswa itu bersikap lah. Maksudnya yang mau tak bukan persoalan sih, yang saya anehkan, yang aku anehkan itu aku sih nggak masalah tentang yang demo. Anarkis pun gak masalah gitu. Waduh. Iya gak masalah lah gitu. Kok bisa? Konteksnya dulu dilihat. Maksudnya ini kan DPR masih mengajukan proses. Menurutku sih demo dengan baik-baik itu perlu. Maksudku demo baik-baik itu seharusnya, soal masih belum disahkan tuh, masih kita mendesak kan, kita kok mendesak doang, nggak sampai berat. Kalaupun menyetujui dan dilaksanakan langsung dan tanpa diketahui dulu oleh warga, menurutku meskipun aku ya berangkat budal demo. Kalau memang benar-benar penting disahkan dan kita pada nggak tahu, saya dewi lah maksudnya ngono. Ya. Oke. Maksudnya mau loh disikapi dengan baik sesuai dengan konteksnya tadi. Konteksnya apa dulu, tapi kalau dia cuma mengajukan cuma demo biasa lah, didengar di langsung disahno ae iku serbu ae lah. Iya sih, kayak temenan kayak waktu 1998 kan itu kan memang bener-bener banyak kejadian yang aneh selama 32 tahun Pak Presiden Soeharto itu menjabat kan. Dirasa terlalu lama dan memang juga banyak kejadian kayak 13 PKI atau ada 3 Petrus kan itu baru namanya penembakan mahasiswa terus yang hilang kayak siapa yang Munir dan lain-lain. Poinku sih tentang demo model saiki, model demo yang arek zaman saiki mungkin janganlah terlalu dipikir dikaji dulu sebagai mahasiswa, dikaji sih dengan baik, dipelajari ojo gampang mudah dengan kedoktrin dengan sosmed, dengan orang sekitar.
soalnya gak nyalahkan juga sih apa namanya informasi-informasi soal sekarang kan diperoleh dengan mudah dan luas. Ya. Gak ada filternya bisa. Bener. Nah itu. Dan aku menyayangkan lagi ku sampai aku lihat di snapgramku di story IG ku. Wah. Ya. Kewacau Pak sumpah. Sampai arek kampus iki. Kok iso nang snapgram iku ngejak arek sekolah ngono lho. Sampai ngajaran SMP. Oh lho iya lho. Dan iku berinstansi. Temen Instansi. iya. Wah. Cek, maksudnya, aduh, kon niku apa ya? Mungkin enggak pendengar ini, tapi Ade perlu lah menyikapi apa iso mungkin yang punya temen kayak gitu, yang sampai apa namanya? Membawa area sekolah yang nggak tahu apa, menurutku justru kon niku mahasiswa sampai adik-adikmu yang apa sekolah itu sampai turun. Nah, okay. Tapi mana awakmu itu tambah menjaga mereka supaya sinau dengan aman ae, Dik. Adekmu ku gak berjalan rusuh sampai awakmu ikut turun tangan kan ngono sih mahasiswa sebenarnya. Iya. Menjaga apa warga sekitar buat aman. Anak-anak itu bisa menyuntuh demo yang baik dan benar. Ya benar. Betul. Dan jangan jadikan ini demo sebagai apa ya? Ajang keren-kerenan atau ajang kayak gini loh. Iya. Wah, 98 kemarin demo sekarang ada demo lagi. Tak milu lah ben aku ngerasa aduh ada perjuangan di sini. Ikut berjuangan. Ikut berjuangan. Soalnya menurutku ini bukan sesuatu yang kayak benar-benar vital sih ini vital tapi enggak kayak seperti 98 kemarin benar-benar ricu seluruh Indonesia. Iya. Kayak gitu. Jadi jangan jadikan apa ya, wis tak milu demo aja cek ketok sangar. Tapi ya masalahnya banyak loh Mas Pak yang di storyku bahkan IG misalkan itu kayak dia ikut demo cuma buat story kayak aduh ngapain ya gitu loh Pak. Ya sebenarnya gak apa-apa, mungkin dia emang niatnya beneran ikut demo dan kebetulan emang story aja biar ya mungkin bosan atau gimana. Tapi ya kayak gimana ya kayak agak mungkin dipertanyakan sih kalau makan ada yang cuma ikut demo dan apa hal sing aku lucu apa ya mesti gak bayangkan itu mesti nang kono iku mesti nang demo mesti gak tulisan sing anane ben awakmu viral ya iku sebuah kan tok wis kon rono iku gawe viral bangsat ngono lho kamu apa ini teman-teman mahasiswa lain mungkin ada yang tahu tapi kalau yang cuma ikut gara-gara pengen tulis-tulisan apa Bayu kan lucu kayak gitu loh. Kamu di sini loh. Dipen kayak mantan apa-apa. Iya. Kayak apa yo? Ya Allah ini bicara tentang Indonesia bukan bicara tentang dirimu sendiri loh ini. Dan iki lucune iki meneh iki soal kemarin iku. Guys, apa bahas internal ya? Apa soal internal juga mungkin buat introspeksi buat teman-teman juga. Aneh-aneh iku yang kon melokkan PH wingi. Ya melok Giring. Aku aneh ku dan PH ini maksudnya apa sih belum jauh dari soal mengkritisi sesuatu, mengkritisi kan demo mengkritisi pemerintah. Lek Giring kemarin kan mengkritisi kampus sendiri loh. Dalam posisi ini fakultas ya mungkin. Dan maksudnya iki tidak apa musim-musimnya utek iki mengkritisi loh maksudku. Nah, tapi kok sayangkan di PH iku kok gak ono sing kritisimu meneng kabeh. Yang anak-anak ikut demo mana? Nah, kemana sing anak-anak ikut demo iki nak ndi kabeh dan maksudku ngene lho. Oh ya. Kok kamu nego sing segede semene kon iku bersuara dan ikut terjun. Nah, kok yang di porsi fakultas pun di apa lingkup kecil, di lingkup internal juga. Dan gak sampai di apa nang publik lho, apa dia nang publik. Tapi aku diam lho. Kon padha koyo munafik banget maksudku. Ya Allah. Sumpah. Apa nang apa melok-melok demo tapi kono pabrik giring meneng ae, malah gak melo. Tapi kalau pabrik giring kemarin hitungannya masuk sukses atau biasa aja atau mungkin kurang? Ya, itu sih tergantung dari apa namanya anak-anak masing-masing sih menurutku loh. Anak-anak masing-masing maksudnya itu yang paling utama itu puas tidakkah dengan jawaban yang diutarakan, apa terimakah dan apa terimakah dengan apa umpan balik apa
respon dari si yang kita kritisi juga. Tapi ya kita memaklumi juga kalau itu sebuah proses, dan Pak Giring juga mengajarkan kalau kita itu jangan mau dibodohi orang enggak lain. bisa juga. Pak Giring kemarin juga mengajarkan kalau kita itu gak selamanya mengutarakan pendapat apa mengkritisi sesuatu dengan cara ngerasa demo. Ya saya itu Public Hearing kemarin itu menurutku juga salah satu konstitusi yang ada di kampus ini buat kita buat menyalurkan yang kita resahkan loh, sama seperti demo kemarin kan kita resah, satu negara ini resah gara-gara ada peraturan rancangan undang-undang kemarin itu RKUHP itu kalau salah. Nah, dan kita juga resah di sini kenapa di kampus sendiri kita nggak dapat fasilitas yang seharusnya kita dapatkan. Nah, bener sih jari Panji ini kok kenapa yang di negara yang segitu gedenya yang kamu sendiri tahu dan belum pernah merasakan belum dirasakan sih, soalnya kan masih rancangan undang-undang itu loh sudah paling berkritisi, sementara yang udah di dalam sendiri yang udah kita rasakan sendiri kenapa kemarin nggak diutarakan gitu loh. Ya mungkin jadi buat teman-teman nanti kalau ada media seperti lagi wadah buat menyalurkan pendapat ya dilakukan dengan baik. Jangan itu terlalu nurut apa kata dosen dan kata fakultas. Kalau kamu rasa itu emang nggak kurang bukan dan kamu nggak mendapatkan hakmu, ya udah bilang aja. Itu nggak masalah pun menurutku ya, dosen dan lain-lain itu juga pasti mahasiswaku ini aktif dan dia masih peduli sama fakultasnya. Padahal tambah kuat langkah awal kecil kita dalam belajar, dalam mengkritisi sesuatu. Itu berpikir kritis sama berpikir dengan kepala dingin. Kalau saya dadekno kader ae diklat ya. Yang sing iso ngkritisi kapan-kapan iso demo. Oke. Iya, bisa sih. Sing wingi. Teko sing kritisi yo titik. Iya sih, menarik sih. Tambah menurutku tambah yang kemarin aktif dalam mengkritisi sesuatu, tambah yang enggak ikut demo malah. Iya lho, fakta lho. Maksudnya tambah sing kritis itu tambah yang enggak ikut demo, maksudnya dia itu mungkin bisa tahu, maksudnya berdaulat dengan pikiran mereka sendiri. Maksudnya ini yang perlu mungkin nggak perlu dilakukan, mungkin ada cara yang baik ini bisa kok, kenapa pakai yang ini sih. Oke. Iya sih. Tapi itu dipikirkan dari skala fakultas mungkin skala kecil. Ini skala negara mungkin emang perlu namanya konstitusi dengan cara seperti itu. Ya mungkin kayak gitu sih. Gitu. Kalau saya lagi yang tak bilangin, kalau mungkin dengan cara mediasi dengan cara baik-baik itu ada kemungkinan nggak didengar, ada kemungkinan nanti kita ditunggangi, ada kemungkinan nanti kita bakal apa-apakan. Banyak kemungkinan sih. Banyak variabel yang kita nggak tahu ya, bahkan semula variabelnya kayak gitu. Iya. Tapi emang ya berpikir kritis ini penting banget sih kayak buat mahasiswa kan. Makanya kan juga kita mungkin dari pemaba, dari kader, dan bahkan mungkin Forsa juga kan yang ditekankan mungkin di sifat organisasi tadi kan itu tadi kan kritis, berani berpendapat gitu sih. Terlepas dari caranya ngajarkannya yang mungkin beda. Itu sih cuma biar kita brainstorming kayak gitulah. Dengan cara seperti itu cuma dengan cara brainstorming gitu. Bagaimana kamu dalam keadaan tertekan kamu bisa tetap mengutarakan pendapat dan kamu bertahan dengan pendapatmu yang menurutmu benar gitu. Brainstorming itu namanya. Iya itu sih mungkin sih. Dan ya itu sih mungkin selain yang berpikir kritis, balik lagi ke yang kayak informasi tadi, emang sekarang itu ya dengan arusnya informasi banyak banget, nggak ada filternya dan lain-lain itu rawan ya buat itu. Kayak kemarin tuh mungkin ada video yang bersirkulasi kayak mahasiswa yang dikeroyok beberapa polisi kayak dipukulin dan apa itu. Nah setelah ditelusuri ternyata videonya itu bukan tahun ini tapi tahun 2015. Iya di YouTube ada videonya itu, udah tahun 2015 diuploadnya. Jadi kayak apa ya, otak-atik gatel lah, ada orang nemu video ini mungkin di-share gimana, orang juga tersulut emosi langsung share gimana kan, langsung dengan kata-kata yang ya itu mungkin juga sama dengan gimana info-info tentang RUKUHP ataupun apa yang dikritisi oleh mahasiswa itu bersebar. Jadi kayak mereka udah kepancing emosi duluan sebelum berpikir yang kepala dingin. Udah langsung gitu. Apa Mas Eng? Gue ya gitu sih. Jadi ya itu pentingnya kayak dalam informasi apa ya, dalam berinformasi pinter-pinter informasi sekarang bener-bener
50-50 bisa dipercaya apa? Iya kayak apalagi kayak dapat infonya dari mana sih, dari IG, dari Apa nih? Laporan kan jelas. iya dari WA. Upload akun gaming. Iya ngapain kamu? Akun gaming tiba-tiba bicara politik dan ini kan lucu menurutku. Sesuai konteks keluar konteks sekali. Ya makanya terus kan semua orang tuh bisa loh, semua orang bisa nulis, semua orang bisa nge-share dan boleh dan boleh. Tapi kan itu juga bahaya loh. Gimana kalau orang yang nggak bertanggung jawab? Nah kan mungkin dia lalai. Atau mungkin lebih buruk lagi orang yang benar-benar dia emang pengen bikin chaos atau dia Ada apa ya? kepentingan lain. Ada kepentingan. lain. Nah, itu tadi sih. Kalau ada kepentingan lebih berbahaya lagi kalau dia cuma iseng. Nah, itu juga berbahaya. sama. Tak tulis kayak gini lah enak apa gak ngarah Rame, viral ya kan. ya. Kok nek rame ya wis kan. Kan itu lebih berbahaya lagi. Nah, itu yang baik. Kalau sekarang sih mungkin saya tambahkan sih saya mah aku bro. Yang aku tambahkan sih sing menurutku ini nang dunia sing IG gitu. Karena ya emang aku kan buka IG sih. Di IG iki entah mengapa aku itu melihatnya saya itu bertuju kepada kerasnya polisi. Kamu sadar gak? Maksudnya nyadari gak? Polisi ini jahat, polisi ini. Sampai aku mungkin berspekulasi mau ono kok video ini YouTube pisan. Video kayak TNI membela mahasiswa. Jadi koyo diadu ngono lho, TNI ambek polisi. TNI baik, polisi enggak teli ya kan. Maksudku sampai kayak ngono rek. Maksudku sih yang dari pelajaran kemarin mungkin menurutku lagi yang bisa saya tambahkan sih disarankan juga mahasiswa ku yo ada salahnya. Menurutku ada salahnya juga soalnya ya sampai anarkis dan lain-lain. Menurutku sing hal yang belum perlu bukan nggak perlu belum perlu dulu. Terus yang kedua polisi ku ya ada apa nih tugasnya Ya, tanggung jawabnya ini. dan ada lah namanya kapan prosedur kapan mereka bertindak kapan tidak. Maksudku sampai bertindak berarti ada yang melampaui batas dari prosedur yang diberikan oleh atasan di polisi gitu loh. Maksudnya soalnya kan wah sampai rusak pagar mas demonstran. Iya. Kok harus melakukan ngapain ya? Maksudku itu hal yang lumrah rek. Soalnya tugas iya SOP dan itu tugasnya rek. Tugasnya kan mengamankan semua. Berarti rek yo berarti ya karena kamu itu kena salahnya sih polisi bertindak ngono. Tapi yo karena tenang. Iya. Tapi bertindak ngono ku wajar. Selama bertindaknya wajar. Maksudnya pola SOP ini dan lain-lain itu wajar. Cuma kalau bertindak itu belum tentu. Soalnya polisi ini malah kesenengan gepui wong kan sampai tahu tapi emang perlu banget sih kayak tahu ya perspektif lain kan ya. Kita sebagai mahasiswa tapi kan mungkin polisi dia udah dari pagi kan dengan jumlah yang sedikit ya kan. Capek, panas, haus, ada orang sing ngeselin kan kok pengen tapi ya nggak boleh sih polisi harusnya tetap sabar dan menjaga keamanan. Tapi ya manusia bro. Ya pemane kan. Masuk aku nggak ngerti loh ya nang polisi pendaftaran ini kudu sabar bukan lo enggak sih. Bukan. Kan seharusnya polisi kayak gitu tapi nek polisi ini kadung enak gebuk ya wong soalnya de anjen pengen meledak ngono yo berarti polisi ini sing gak deli sing iki to. Bukan semua bukan semua polisi itu bisa samaratakan. Bisa samaratakan. Aku sing sabar iku yo enggak maksudku apa sing tak tanggepi mau teko mani pahlawan mau sing sabar maksudku kudu sabar iku aja polisi tok. Mahasiswa yo. Cuman anak mahasiswa. Oke, jumlahnya akeh. Cuman akeh dan lagi mewakili rakyat. Soalnya mesti soalnya iki nggowo rakyat ditinggikan. Benar. Dan sekali lagi buat orang-orang lain yang ikut demo tapi keluar-keluar, mohon itu disaring dulu kalau kamu ingin keluar-keluar gimana. Sing melan-melan bisa. Gak perlu demo, gak perlu nak dalan, gak perlu lapo-lapo tapi demo kritis habis-habisan pemerintah sampai di luar konteks yang mau dikritisi mahasiswa itu sendiri. Iya. Ingat ya, bukan untuk menurunkan Jokowi atau menurunkan presiden kita sekarang, tapi untuk menolak RKUHP. Dan juga bukan bela Jokowi sebenarnya. Ya bukan bela Jokowi juga, tapi kita lihat dulu ini. Konteksnya bukan tentang itu. Bukan tentang menurunkan Jokowi tapi tentang RKUHP ini. Tapi kalau misal nanti gara-gara RKUHP ini sehingga nanti namanya ke Pak Jokowi kan kita nggak tahu lagi. Ya beda lagi ya. Beda lagi. 98 nggak tahu ya. Kan nggak tahu. Tapi ya jangan sampai lah kan memang pada waktu itu kan kayak aduh ya. Chaos itu. Susah sekali itu Iya.
Itu sih mungkin sisi lainnya dari Gak ngerti aku bro, tas lahir itu ya sama bolu. Oh setahun nih Sandi. Iya sama itu kan. Setahun Setahun. apa orang lain. Lahir. Aku ditetekno. Karo. Proses Mas. Ya itu sih. Jadi mungkin kayak kalau cara bersikap mungkin pertama harus kritis ya. Pola pikir kritis itu Benar. dari awal udah harus ditekankan kita Iya, harus punya. Ini sih menurutku noto hati sih. Noto hati. Sabar sih. Sabar Maksudnya sih. sabar, hati. kepala dingin ya. Kepala dingin. Iki ono apa sih kok iso demo? Ya. Baru itu oh alat ternyata kayak gini toh. Apakah ada pandangan lain? Kita baca ke perspektif nanti. Atau kayak gitu. Baru kedua kritis ya. Baru dua. Kalau sebelum iku tak terang apa tak jasno meneh apa kok kudu koyo apa iku mau? ono urutane. Heeh, sing pertama tadi. Soalnya kan iki sebagai mahasiswa arsitektur lho. Ya Kan terus tahu diajari analisa apa maksudnya dalam membangun dulu, aku tahu dulu analisa urut-urutannya. ada latar belakang dulu. Maksudnya adekku bener punya modal loh dalam apa kayak berkehidupan, berpolitik yo iso. Maksudnya adekku punya modal tapi mungkin adik-adik apa teman-teman kita ini belum menyadari itu aja. Iya sih. Wong adek lu terbiasa untuk survei. Survei itu apa sih? Survei kan Cari mencari tahu informasi, dulu, ya. tabayun sih tentang iki sing ade dibangun. Iya benar juga ya. Begitu juga nang politik ngono. Sama, ya. Dan persoalan lain sih menurutku dipelajari semua. sih. Jangan sama ratakan kateni iki gak boleh gitu. Ya. Bener kita punya modal malahan punya modal. Masuk ono sih visi apa FEB apa hukum apa ku jenenge mulai presidensi ta analisa lek enggak sih kau atau Aku enggak tahu. Enggak tahu sih. Aku enggak tahu. Pak sorry saya nggak Pak Aku enggak ngerti ya kayak gini. paling yo baru meneh. Tapi yang penting kan arsitektur kan ada loh maksudku Iya, kan kita sendiri dan kan harus harusnya- kan dan harusnya dipakai, kan ya. arsitektur itu analisasi dan lain-lain. Analisa itu dalam apa bahasa Arab tabayun. Menganalisa, mencari tahu apa latar belakangnya apa gimana, ini kayak ini nanti apakah baik apa enggak gitu kan. Terus nanti oh alah ternyata outputnya nanti kayak gini. Iya sih. Dengan cara apa metodenya nanti ini metodenya ini misal oh nanti saya pakai metode apa ya ini yuk. Lanjut. Ya metode perancangannya kayak gimana nah, kayak nanti kita oh berarti metode nanti kita berkonstitusinya kayak gimana kan kayak gitu. Ya bisa. Ya itu sih harusnya diterapin ya, jangan cuma sekedar di arsitektur, bisa diterapin ke yang lain juga. Iya, ya, emang itu mungkin nanti jadi kita way of life-nya kita lah. Oke. Bagaimana cara kita menjadi manusia, menjadi seorang arsitek lah. Dalam dunia manapun. Gitu. Ya, jadi mungkin kok dalam cara kita bersikap entah apapun itu, mungkin khususnya terutama mengkritisi atau mungkin dalam hal ini politik ya. Yang pertama kita, ya bisa sih mungkin ya inti pertama kita harus apa ya? Mungkin pertama iya berkepala dingin dulu ya mungkin. Kepala dingin dalam artian kita jangan mudah tersulut emosi, kita harus netral. Gimana sih ada apa dulu sih? Kita cari tahu yang benar. Jangan sampai kita kena informasi yang salah ya kan, karena bakal banyak orang yang dirugikan kan, yang terfitnah ataupun kita yang udah capek-capek ternyata salah kan. Gitu. Ya tadi sih jangan sampai kita dalam bersikap terus kemakan emosi kan, makan kayak demo sama anarkis atau gimana. Mungkin itu sih dua hal yang penting apa sih latar belakangnya, cara kita menyikapi, sama apakah ini nanti kalau memang dibutuhkan demo ya sudah demo aja gak apa-apa. Intinya apa cara kita menyikapinya lah, jangan sampai terbawa emosi gara-gara isu-isu lain-lain ini kita sampai marah dengan pemerintah bahkan negara kita sendiri, marah dengan teman-teman kita sendiri kan jangan sampai kayak gitu. Ya. Apalagi menyangkut kepentingan orang banyak. Yang orang banyak itu. Kayak itu sih. Kate mari tadi. Iya, Pak. Kate mari pesan-pesan aja, pesan-pesan. Pesanku sih buat mungkin yang mendengarkan ini khusus adik-adik apa teman-teman, sebenarnya sih kalau kita menelaah coba mencari jati diri sendiri di jurusan kita di arsitektur ini, sebenarnya tanpa kita sadari itu ada kehidupan Ya, ada pelajaran di arsitektur itu yang bisa diterapkan dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kayak mau misalnya analisa, ternyata analisa itu di dunia real manusia itu yo
kota bahasa Arab tabayun lho. Bisa juga, ya. Pendekatan. Iya. Dan itu banyak lagi selama Anda bisa menggunakan pikiran Anda lho. Enak ya, Anda kok orang kabeh. Iya, mungkin. Nek pesanku sih selama kamu masih memiliki rasa apa ya, rasa perjuangan lah gitu, nggak apa-apa, tuangkan aja, keluarkan aja, tapi jangan lupa kita ini sudah bisa memikirkan dengan cara lain lah. Bukan berarti demo itu buruk, tapi ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan dulu, kayak itu tadi, kamu harus ngerti apa latar belakangnya, bagaimana cara kita menyikapinya, dan dengan cara apa kita nanti berkonstitusi menyampaikan pendapat kita. Nggak masalah kalau kamu memang benar-benar ingin menyampaikan pendapat dengan cara demo, itu oke. Kamu ingin menyampaikan pendapat dengan cara mediasi, itu juga nggak apa-apa. Nah, dilihat lagi. Yang penting ini untuk kebutuhan orang banyak, bukan dari sebuah golongan. Seperti itu aja sih. Ya, kalau mau demo dan menyampaikan pendapat, jangan pernah itu ada namanya kamu ditunggangi sama orang lain atau golongan lain. Itu murni dari diri kita sendiri, dari diri kamu sendiri. Tapi balik meneh ke iki ya pendengar lho ya. Maksudnya iki ya konteksnya maksudnya ojo selamane adewe iki apa kayak dibenak apa maksudnya iki referensi aja Rek. Iki referensi aja. Ini juga itu matang. Ini menurut pendapat kita sendiri ya, menurut kita sendiri. Yang kita lakukan ya kayak gini, soalnya aku pikir demo aja nggak apa, kalian membawa suara kita juga, tapi jangan sampai kamu itu ditunggangi oleh orang lain. Ini dari keinginan kita sendiri ya. Atau mungkin dari aku sih terakhir ya, kayak kalau misalkan pengen nih bersikap kritis, mulai dari hal yang kecil-kecil dulu, nggak perlu demo. Mulai dari hal kecil, misalkan ada dosenmu atau apa yang mungkin salah atau apa, beranilah negur dengan cara yang baik. Misalkan kayak mohon maaf Pak, kayak gini bukannya gini yang bener ya, atau mungkin kakak tingkatmu deh bikin acara apa, mungkin kamu nggak sesuai, ya udah bersikaplah kritis gitu. Gimana caranya kamu menyampaikan pendapatmu? Ya nggak perlu sampai ngajak orang-orang mungkin nggak teli padahal itu nanti kamu sendiri. Iya kayak gitu kan. Seperti mungkin kalau kami nanti mau jadi anggota DPR lain, kalau dia salah satu temanmu atau ketuamu atau ketua fraksi atau ketua DPR-mu nanti ini nggak bener, ini buat kalian nanti yang udah dewasa ya, kalau kamu masuk ke dunia terjun politik, langsung sampaikan saja. Ya. Nah gitu, karena waktu kalian nanti jadi DPR dan lain, kalian bakal membawa suara orang banyak. Yoi. Ayo mening. Wakilan rakyat ya. Iya, wakil rakyat ya. Terus bukan sih. sekarang. Iya. Tapi kalau mungkin dekat mungkin ya public hearing lah ya. Iya, public hearing lah. Ada kesempatan buat kritik, pakailah yang dengan cara yang baik. Public hearing doang tapi kan banyak ya. Cari coy mau lu maksudnya yang kecil itu ada. Ya, dengan cara yang kecil dulu. Setuju karo dosen. Iki apa punya pola pikir sendiri. Sampaikan. Jadikan panggung buat kita aja, buat ngelatih. Sampaikan selama itu benar. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu ya yang kuasa. Tapi ya yang kuasa. Tapi ya yang tekannya lagi selain itu ya mungkin itu ya yang perlu ditekankan caranya harus yang baik ya mungkin ya, jangan yang baik dulu menurut baik lihat konteks kan caranya baiknya seperti ini, baiknya seperti itu gitu kan. Soalnya kan kalau misalnya orang yang anarkis, mungkin yang orang kayak gini-gini di demo ini kan itu sebenarnya dari lingkungan dia beradang, maksudnya lingkungan dia emang keras tapi kalau yang kita kayak gini-gini yang netral apa mungkin dari lingkungan yang netral mungkin jadi jadi kesimpulan itu gak nyalahkan dia apa sing kayak gini soalnya ya emang dia kan dari banyak faktornya ya itu ya. Faktornya dari lingkungan nih. Semuanya kembali ke konteksnya. Balik konteksnya dan balik dari sini. Ya itu mungkin terakhir nih kita udah ngobrol cukup panjang ya. Jadi iya gak kerasa ya. Jadi balik lagi ini obrolan yang sesuai tergantung konteksnya ya. Jadi jangan semua ditelan mentah-mentah. Ini pendapat kita. Iya, pendapat kita. Kasih garam dulu lah baru ditelan lah. Iya, benar. Dan kanyek. Iya, kayak gitu sih. Cari cara nganu kok. Iya, mungkin kalau makan ada enggak setuju dengan kita, boleh ya kritik ya. Boleh kalau langsung aja. Enggak masalah. Kalau ketemu langsung mungkin Mas Pak mungkin gini atau
mungkin bisa juga lewat apa maksudnya diskusi bareng. diskusi ya boleh itu. Mas yo. Menurutmu Ormawa di FAD ini agak ada yang enggak kurang sesuai menurutmu ya bisa sampaikan aja langsung. Ya mungkin itu ya untuk ya mungkin itulah untuk obrolan kali ini ya. Iya. Terima kasih lah waktunya buat udah ngobrol bareng ya Mas Ya, Mas Panji siap. ya. Jadi terima kasih kalian buat kalian juga yang udah mau dengerin. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam. Selamat malam. Malam.